Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Putri Diantana dengan NIM 158 kelas 2024C. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah refleksi pribadi yang berkaitan dengan mata kuliah komunikasi interpersonal, khususnya tentang dinamika dalam hubungan pertemanan. Dalam presentasi ini, saya akan mengaitkan pengalaman selama masa sekolah saya dengan konsep-konsep dalam komunikasi interpersonal seperti internal tension, external tension, serta analisis melalui teori pertukaran sosial. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang merefleksikan hubungan pertemanan saya. Saya memiliki seorang teman yang sudah saya kenal sejak SMP hingga SMA. Kami satu kelas saat SMP dan berada di lingkungan pertemanan yang sama. Hubungan kami waktu itu sangat baik. Tidak pernah ada masalah yang berarti. Kami sering menghabiskan waktu bersama, bercanda, dan saling mendukung. Setelah lulus SMP, ternyata kami kembali dipertemukan di sekolah yang sama, bahkan berada di kelas yang sama lagi. Awalnya saya merasa senang karena memiliki teman lama di lingkungan baru. Namun, saat memasuki kelas 11, hubungan kami mulai berubah. Dia mulai menjauh dari saya, terutama setelah berteman dekat dengan seseorang yang tampaknya lebih satu frekuensi dengannya. Saya merasa asing di antara mereka, tapi saya memilih untuk tidak memaksakan diri dan mulai mencari teman-teman lain. Meski begitu, saya masih sering mengikuti mereka saat ada kegiatan kelompok atau saat istirahat, berharap bisa tetap menjalin hubungan baik. Sayangnya, saya merasa kehadiran saya tidak diinginkan, terutama dari teman barunya. Raut wajahnya seolah menunjukkan ketidaksukaan setiap kali saya mendekat, dan suasana menjadi canggung. Saat kelas 12, saya kembali sekelas dengan mereka berdua. Awalnya, saya mencoba bersikap biasa saja dan tetap ramah. Namun, di pertengahan tahun, saya kembali merasa dikucilkan oleh mereka. Tanpa tahu alasan pastinya, rasanya menyakitkan. Tapi saya mulai belajar untuk tidak terlalu peduli. Saya memilih untuk fokus pada diri sendiri dan orang-orang yang benar-benar menghargai saya. Seiring waktu, luka itu perlahan mengering. Meskipun masih meninggalkan bekas. Yang membuat saya terkejut adalah setelah kami lulus, dia tiba-tiba mengajak saya bertemu. Kami berbincang santai mengenang masa-masa sekolah seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dia bercerita dengan antusias tentang kenangan yang menyenangkan, seolah lupa pernah menjauh dan mengucilkan saya tanpa alasan. Saat itu saya hanya tersenyum, meskipun dalam hati masih ada sedikit rasa perih. Tapi mungkin itulah cara hidup mengajarkan saya tentang siapa yang benar-benar teman dan bagaimana menghargai diri sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi pressure dalam pertemanan, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, internal tension, yaitu perbedaan interpretasi dan persepsi. Dalam pengalaman saya menjalin pertemanan erat dengan seseorang sejak SMP hingga SMA. Hubungan kami awalnya sangat baik, tanpa konflik yang berarti. Namun, seiring berjalannya waktu, saya merasakan perubahan sikap dari teman saya, terutama setelah dia mulai dekat dengan teman lain yang tampaknya lebih satu frekuensi dengannya. Saya berusaha tetap mempertahankan hubungan dengan cara ikut serta dalam aktivitas mereka. Sayangnya, respon yang saya terima justru menunjukkan ketidaksenangan, terutama dari teman barunya. Ketegangan ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk internal tension, yakni perbedaan cara menilai tindakan saya. Niat saya untuk menjaga hubungan bisa jadi dipersepsikan oleh mereka sebagai bentuk ketidaksadaran sosial atau terlalu memaksa. Meskipun tidak ada maksud buruk, ketidaksesuaian dalam persepsi dan interpretasi ini memburuk relasi kami tanpa adanya komunikasi terbuka untuk klarifikasi. Yang poin kedua, yaitu external tension, yang perbedaan minat dan prioritas sosial. Dalam hal ini, teman saya lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan atau gaya hidup yang serupa dengannya. Saya menyadari bahwa mungkin kami sudah tidak memiliki frekuensi yang sama, sehingga kedekatan yang pernah ada pun perlahan menghilang. Perbedaan minat dan lingkungan sosial ini menciptakan jarak emosional dan sosial antara kami. Meskipun secara fisik kami masih berada di kelas yang sama, secara emosional hubungan itu mulai renggang. Pada titik tertentu, saya merasa dikucilkan tanpa sebab yang jelas. Namun, saya mulai belajar untuk tidak terlalu bergantung pada satu orang dan mulai membuka diri pada teman-teman baru yang lebih menerima saya apa adanya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi atas masalah yang saya hadapi. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki, saya menghadapi beberapa masalah penting dalam pertemanan seperti merasa diabaikan tanpa alasan, berusaha mempertahankan hubungan yang tidak dihargai, serta dampak emosional dari perlahan-perlahan dikucilkan. Ketiga masalah ini memberikan tekanan batin yang dalam dan membuat saya melakukan nilai hubungan tersebut. Dalam menghadapi situasi ini, saya mulai melakukan refleksi dan menilai diri sendiri.
berusaha memikirkan apakah hubungan itu masih memberikan keuntungan emosional atau malah semakin membebani secara psikologis. Jika ada kesempatan, saya memikirkan untuk berbicara secara terbuka demi mendapatkan kejelasan, meskipun terkadang itu sulit dilakukan. Di sisi lain, saya juga mulai mengalihkan perhatian dan energi saya ke pertemanan yang lebih positif, yang penuh dukungan, penerimaan, dan keikhlasan. Pada akhirnya, saya memahami bahwa tidak semua hubungan dapat dipaksakan untuk terus berlanjut. Kadang-kadang, melepaskan dan menerima kenyataan adalah pilihan terbaik untuk menjaga kesehatan mental dan harga diri. Dan terakhir, saya akan menjelaskan analisis dengan teori pertukaran sosial. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, reward atau imbalan. Kebersamaan, dukungan emosional, rasa nyaman karena sudah saling mengenal sejak SMP. Namun, imbalan ini semakin berkurang seiring waktu karena perlakuannya berubah menjadi menjauh, tidak menghargai keberadaan saya, dan membuat saya merasa terpinggirkan. Yang poin kedua yaitu cost atau pengorbanan. Waktu dan energi untuk tetap berteman dan berusaha ikut dalam aktivitas mereka. Emosi yang terkuras karena merasa ditolak, canggung, bahkan tidak dihargai. Harga diri. Yang ketiga, harga diri. Karena saya tetap berusaha meskipun merasa dihindari. Yang ketiga, outcome atau hasil. Jika imbalan yang saya terima tidak sebanding atau bahkan lebih kecil dari pengorbanan yang saya lakukan, maka hasilnya negatif. Hasilnya adalah pengalaman emosional yang menyakitkan dan rasa kecewa. Yang poin keempat, comparison level atau harapan berdasarkan pengalaman masa lalu. Saya pernah dekat dan tidak punya masalah di masa SMP. Saya sudah mengenalnya lama, sehingga saya berharap hubungan akan terus harmonis. Namun, realita tidak sesuai harapan. Inilah yang disebut perbedaan antara harapan dan kenyataan dalam teori ini, yang menimbulkan kekecewaan dan ketegangan emosional. Yang poin kelima, comparison level of alternative, yaitu perbandingan dengan alternatif hubungan lain. Saya menemukan alternatif pertemanan yang lebih sehat dan positif, yang memberikan reward emosional lebih besar dan cost lebih rendah. Maka secara logis dan emosional, saya lebih memilih hubungan alternatif ini, dan keputusan untuk berhenti peduli pada teman lama adalah bentuk pengambilan keputusan berdasarkan teori pertukaran sosial. Demikianlah refleksi yang dapat saya sampaikan mengenai pengalaman pribadi dalam menjalin pertemanan yang saya hubungkan dengan konsep komunikasi interpersonal dan teori pertukaran sosial. Saya berharap apa yang saya bagikan hari ini bisa menjadi bahan renungan bersama, bahwa dalam setiap hubungan, komunikasi yang terbuka dan saling menghargai adalah kunci utama. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.